Nah, gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak mau beli, tidak mau bayar harganya, nggak mau beli minyak. Akibatnya apa? Karena dia nggak mau bayar harganya. Apa sih harga diri kan? Dia nggak mau bayar harganya. Dikit-dikit dia tersinggungan harga diri. Ya diomongin, baru ditolak. Saya nggak mau ngemis buat KC, langsung tiap hari curhat, ya kan? Terlara-lara kayak orang baru kehilangan, baru kucingnya mati, ya kan? Nah, kesinggung ditanya nomor rekening ngamuk. Jadi dibilangin jam tangannya 15 miliar nggak terima. Nah, orang-orang begini saya yakin nggak lahir baru. Nggak lahir baru. Nah, orang-orang yang tidak mau membayar. Ya, tidak mau membayar harganya. Nggak mau bayar minyaknya. Lalu bagaimana dia mau beli minyak? Bagaimana dia mau dapat minyak itu? Minyak itu kan bahan bakar kesaksian hidup kita. Ini orang tersinggungan, orang ngamukan. Ya ini orang gampang, ya kan nggak kenanan. Apa yang mau jadi sisa? Dia boleh ngomong cerita Alkitab sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah dia jadi berkat? Enggak. Nggak heran orang-orang gini biasanya anak-anaknya, keluarganya nggak respect sama dia. Percaya nggak? Dia nggak setia dalam perkara yang kecil, dan dia tidak setia dalam perkara mamon. Dia nggak disiplin masalah uang, ya kan? Ya kan? Perzinahan dan masalah disiplin masalah uang. Nah, terus lagi temperamen dia orangnya misalnya. Betul. Bukan, ya kan? Akhirnya orang-orang juga mau deket-deket dia males. Berkat mau datang sama dia males. Orang yang temperamen itu ya jauh rezeki juga ya. Apakah dengan saya mengatakan kebenaran kepada Anda membuat saya menjadi musuhmu? Silakan Pak Kuriake Hemera. Shalom, Shalom Pak Kuriake. Iya Pak, ada pertanyaan sedikit ya, terkait perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, Pastor. Apakah kedua kelompok ini mempunyai iman yang sama, Pak? Artinya mereka seiman karena kedua kelompok ini menunggu Tuan yang sama. Namun mengapa yang 5 tidak diizinkan masuk? Apakah 5 gadis bodoh ini kehilangan keselamatannya? Terima kasih, Pastor Paul. Ya, karena mereka menunggu mempelai yang sama, yaitu Yesus Kristus kan. Mereka punya iman yang sama. Tidak dikatakan itu mesianik atau Kristen. Pokoknya itu adalah satu kelompok yang sama. Ya, dari kelompok yang sama, yang satu dia mempersiapkan hidupnya, yang satu tidak mempersiapkan hidupnya. Saudara tahu kata lahir baru itu, ya, pertobatan itu dan lahir baru itu, ya, itu setiap hari, ya. Jadi kalau sekali selamat tetap selamat, oh iya saya percaya. Tetapi yang salah adalah selamatnya model macam mana nih? Sebenarnya ketika orang lahir baru, ya, maka akan diikuti dengan apa? Metanoia. Lahir baru itu akan diikuti dengan apa? Dipimpin oleh Roh. Karena dia kan lahir oleh Roh, kan? Lahir oleh air dan lahir oleh Roh. Namanya lahir baru itu kan Yohanes 3 ayat 5 kan, lahir dari air dan Roh. Lahir dari baptisan dan lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah rema. Kalau dia kemudian tidak penuh dengan rema, apa yang terjadi? Maka dia akan dipimpin oleh dagingnya. Berarti apakah dia lahir baru? Enggak. Enggak. Ya kan? Baru udah lahir dari air, tapi enggak lahir dari Roh. Nah, rema itu pasti akan menuntun dia untuk apa? Untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib. Rema itu pasti akan menuntun ke sana. Pasti. Semua rema akan menuntun ke sangkal diri, pikul salib. Nah, gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak mau beli, tidak mau bayar harganya, nggak mau beli minyak. Akibatnya apa? Karena dia nggak mau bayar harganya. Apa sih harga diri kan? Dia nggak mau bayar harganya. Dikit-dikit dia tersinggungan harga diri. Ya diomongin, baru ditolak. Saya nggak mau ngemis buat KC, langsung tiap hari
curhat, ya kan, terlara-lara kayak orang baru kehilangan, baru kucingnya mati, ya kan. Nah, kesinggung ditanya nomor rekening ngamuk. Jadi dibilangin jam tangannya 15 miliar nggak terima. Nah, orang-orang begini saya yakin nggak lahir baru. Nggak lahir baru. Nah, orang-orang yang tidak mau membayar, ya, tidak mau membayar harganya, nggak mau bayar minyaknya. Lalu dia bagaimana dia mau beli minyak, bagaimana dia mau dapat minyak itu? Minyak itu kan bahan bakar kesaksian hidup kita. Ini orang tersinggung, orang ngamukan, ya ini orang gampang, ya kan, nggak kenanan. Apa yang mau jadi sisa? Dia boleh ngomong cerita Alkitab sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah dia jadi berkat? Enggak. Nggak heran orang-orang gini biasanya anak-anaknya, keluarganya nggak respect sama dia. Percaya nggak? Pendeta sekalipun. Makanya wahai hamba-hamba Tuhan, ya, dekaplah anak-anak dan istrimu dengan benar. Jangan sampai anak-anak dan istrimu nggak respect, karena yang menikmati minyak urapan itu, yang menikmati kesaksian kita pertama kali siapa? Anak dan istri kita, bukan orang lain, ya kan? Nah itu hati-hati. Ya, jadi itu orang yang sama, tetapi bedanya yang satu lahir baru, yang satu enggak. Sama-sama diajari tentang menunggu mempelai. Lalu ketika di hati itu datang, dia keburu padam, kesaksian hidupnya udah habis. Karena dia tidak lahir dari air dan roh. Mungkin dia lahir dari air, tapi nggak lahir dari roh. Dia nggak punya rema. Ya kan? Nggak punya bahan bakar untuk dia kesaksian hidupnya dia. Ya selesai. Ya. Apakah yang mengalihkan iblis? Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Mau kesaksian apa? Nggak ada minyaknya kok. Ya, kena aniaya kelar hidup kita. Kena aniaya langsung kelar. Bahkan kan kena aniaya baru diomongin jam tangan 15 miliar sudah kelar hidupnya. Ya kan? Baru ditanya nomor rekening saja sudah kelar hidupnya. Sekalipun pendeta enggak urusan. Ya. Makanya belajarlah dari saya. Nah, saya kan bilang belajarlah dari saya, teladanilah saya. Nah, seperti saya meneladani Kristus. Mau difitnah, mau diapa, kita tenang-tenang saja. Nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang, nggak usah belain saya. Karena biar Tuhan Yesus yang belain saya. Gitu, Pak Kuryake. Bentar nih Pak Kuryake, ini mikrofonnya mati ya. Ya, terima kasih Pastor Ya, Paul. jadi itu yang sama, tapi adalah yang satu tidak mau bayar harganya, yaitu apa? Harga dirinya dia mahal banget. Masih dicicil harga dirinya. Nggak lunas-lunas. Ya, dia tidak mau bayar harganya. Dia tidak mengasihi, mengampuni, memberkati. Dia tidak mau sangkal diri, pikul salib setiap hari, apalagi hidup kudus, bullshit. Nggak mungkin. Ya, lanjut HM Twin. Haleluya, shalom Pak Paul. Ya, shalom HM Twin. Widih, wah tambah lama tambah kayak saya nih, gawat ini. Ntar salah-salah lu yang ditangkap lu ntar. Haleluya, Pak Paul. Ya. Yang evangelis ya belum dikirim. Apa itu? Video. Oh video ya nanti. Karena dari kemarin kita lagi pontang-panting pindahan ya. Nanti sudah, tapi ini sudah. Ini tadi saya mau upload, tapi saya baru ingat saya harus beresin ini dulu, StreamYard, mau tukar laptop dulu tadi. Ya, nanti saya upload malam ini. Ya, ini saya mau nanya mengenai kenapa seringkali dalam usaha orang itu gagal. Usaha apa nih? Ada saudara saya nih. Ya jadi dia usaha apa aja tuh kayaknya gagal gitu Pak Paul. Merasa seperti itu, merasa seolah-olah kok nggak berkembang gitu. Jadi dia pengen nyoba yang lain. Seolah-olah untuk ya yang ini kan belum jalan, ya supaya masuknya bisa ada hasil, dia coba yang lain. Nah, apakah hal seperti itu
ada efek dari satu apa mungkin dari dosa masa lalu atau maksudnya dari segi karakter yang memang nggak bisa bisnis atau secara kekristenan seperti apa sih Pak Paul untuk mengubah sesuatu yang ya yang tadi saya bilang itu seringkali gagal gitu Pak Paul. Simpel ya. Tuhan Yesus sudah ngajarin sama kita, setia dalam perkara kecil, maka kan ditambahkan semua perkara-perkara besar. Orang-orang yang selalu gagal itu, biasanya dia tidak setia dalam perkara kecil, dia meremehkan. Contoh misalnya apa? Masalah kejujuran. Oh, cuman bohong sedikit saja. Misalnya dia karyawan kan, dia karyawan kerja di kantor. Terus dia tiap pulang dia bawa staples punya kantor, nanti besok dia bawa pensil punya kantor, besoknya dia bawa isolasi, besoknya dia bawa kertas HVS punya kantor, ya kan, besoknya dia bawa apa lagi. Kelihatannya kan cuma sepele kan, itu mencuri namanya. Ya kan? Oh, pengalaman pribadi Usaha sendiri Pak Paul. Ini saya kasih contoh dulu, ini contoh karyawan ya. Artinya dia tidak setia dalam hal-hal yang sepele, ya, dia belajar disiplin dalam hal-hal sepele. Ya. Dia pasti akan sukses dalam perkara besar, dipercaya. Terus datang nggak disiplin, ya kan? Terus dia nggak fokus kerjanya. Nah, kalau usaha sendiri juga sama, ya dia biasa nyatut, ya kan? Dia apa-apa nunggak. Kalau bisa tak bayar kapan hari, misalnya nih dia punya usaha sembako, ya jualan sembako, kan dapat putaran. Dia dapat duit tunai, terus dia bayar ke suppliernya kan 7 hari sampai 21 hari. Ya kan? Terus dia bayarnya telat, 14 hari, 20 hari, kadang 30 hari. Nggak apa-apa, telat-telatin. Sekali orang nggak apa-apa, 3 kali semua nggak apa-apa ya. Tapi lama-lama orang telatan nih bayarnya nih. Akhirnya dia mau tambahin, males. Ya kan? Nah, terus dia pakai uang itu. Uang putarannya itu dia pakai. Ya kan, dia usahanya sembako, putarannya mungkin 100 juta, dia dapat putaran kan, karena dia dapat cash kan, dia bayarnya kemudian 21 hari kemudian, dia punya uang 100 juta mengendap di rekening dia, 100 juta, saya pakai tak beli mobil sih ya. Ya kan, putaran kalau lagi lancar, putarannya lancar, begitu mandek, lagi sepi, 50 juta kena dia, ya kan, akhirnya kolab semua kan, dicicil-cicil semuanya. Padahal itu kan bukan duitnya dia. Nah, karena dia nggak disiplin. Sepele ya, sepele. Akhirnya dia jual mobilnya, akhirnya rugi. Dia stres, malu, berantakan. Akhirnya nimpa yang lain. Akhirnya pertimbangan akal sehat yang lain juga nggak keluar. Ya, setia dalam perkara yang kecil. Ya, biasanya ya orang-orang itu dari muda, dari awal itu sudah setia. Loh, saya setia dulu saya setia perkara kecil, kemudian karena saya ditipu. Nah, kenapa saya bisa ditipu? Karena saya meremehkan administrasi. Kejadiannya persis kayak dengan Saifuddin ini. Saya pernah ngalami ya, persis dengan kayak Saifuddin, kita ngumpulin dana, ya, tetapi saya ngumpulin dana lebih ekstrim dengan bisnis, ya, sama persis gini. Terus teman saya tidak transparan. Ya, pokoknya ada selalu alasannya gini, saya nggak apa-apa, saya nggak dia nggak buka, saya nggak masalah, persis. Makanya begitu saya Fuddin nggak buka rekeningnya itu saya langsung saya stop, karena saya udah punya pengalaman 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu dengan cerita ini. Ya, saya punya pengalaman dengan cerita ini. Akhirnya saya habis-habisan. Uang bukan saya yang pakai, tapi saya yang ditipu, saya yang dituduh nipu kan. Akhirnya saya jadi jahat kan, karena kalap kan, akhirnya saya kalap. Nah, persis seperti saya Fuddin ini kan, uang nggak masuk ke saya, tapi saya yang dituduh kan. Nah, untung saya dulu udah pinter-pinter tak buka, tak open semua dulu kan. Untung kita sudah bersih-bersih. Kenapa? Sekarang saya setia dengan masalah begini, saya nggak mau sepelein. Tapi dulu saya gitu, nggak apa-apa, itu kan teman sendiri, itu kan begini, karena dia menyepelekan hal-hal sepele. Oh, jangan setia dalam perkara kecil. Itulah sebabnya saya dalam hal begini, saya ketat sekali masalah uang. Saya bilang, uang itu menguji karakter kita.
Orang itu diuji karakternya, ya, satu dengan kekuasaan, dua dengan uang. Ya. Ini watak aslinya kelihatan itu. Diberi kekuasaan atau dikasih uang, itu watak aslinya kelihatan. Ya, saya termasuk yang akhirnya watak aslinya kelihatan saya. Kalap. Ternyata orangnya naif, kalap. Akhirnya, wah rusak, udah, nggak karu-karuan. Nah, kemudian saya ngalami terobosan, ada pertobatan, mulai disiplin saya. Nah, masalah uang, open, terbuka. Integritas dan kredibilitas masalah uang itu penting. Jadi setia dalam perkara kecil, itu kata kuncinya cuma itu doang. Tetapi memang ya, satu, perzinahan itu bikin orang miskin. Ya, perzinahan itu bikin orang, kalau dia di luar Tuhan Yesus, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah ada di dalam Tuhan Yesus, ya perzinahan itu bikin orang miskin. Ya. Itu menanganinya gimana tuh Pak Paul? Ya bertobat. Ya, kalau dia berzina, kan, ya bertobat. Misalnya udah melakukan, terus kan udah sampai punya anak, kemudian ditinggal tuh Pak Paul. Ya enggak, kalau enggak harus dinikahin loh. Orang kalau menikah, kalau hamil di luar nikah itu tidak harus dinikahi loh. Ya justru itu maksudnya kan Pak Paul bilang, berarti perzinahan dong itu kan. Ya jangan dikawin, ya sudah stop loh. Anaknya dipelihara kan, dinafkahin. Nah dari situ kan ibaratnya kan itu perzinahan kan Pak Paul. Ya enggak dong, ya jangan berzina lagi, jangan dideketin lagi dong. Oh enggak, memang udah enggak. Apa dari faktor itu makanya dia selalu bertobat, gagal? Kasih makan. Enggak, bertobat dong, bertobat. Kalau anak memang ikut dia Pak Paul. Bertobat. Enggak gagal, sudah bertobat sekali. Minta ampun sama Tuhan, ya, beresin. Kadang-kadang dia ngomongnya bertobat, mungkin nggak sama perempuan itu lagi, tapi dia jajan ke Alexis. Siapa yang tahu, kita nggak ngerti kan. Cewek, Pak. Ini perempuan. Ya kita nggak ngerti, ya kan. Pokoknya kalau sudah selesai ya sudah. Nah sekarang dia sudah melanjutkan lagi kan, nah, dia melanjutkan hidup. Nah berarti belum tentu karena perzinahan juga, bisa karena dia meremehkan. Atau dendam gitu ya Pak Paul? Enggak. Tertipu gitu loh Pak Paul. Enggak, tidak setia dalam perkara yang kecil pokoknya. Nah itu jangan dibawa kemana-mana. Pokoknya setia itu firman Tuhan itu udah iya dan amin. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Dia nggak setia dalam perkara yang kecil, dan dia tidak setia dalam perkara mamon. Dia nggak disiplin masalah uang, ya kan? Ya kan? Perzinahan dan masalah disiplin masalah uang. Nah, terus lagi temperamen dia orangnya misalnya. Betul. Bukan, ya kan? Akhirnya orang-orang juga mau deket-deket dia males. Berkat mau datang sama dia males. Orang yang temperamen itu ya jauh rezeki juga ya. Iya benar. Orang yang temperamen itu jauh rezeki. Rezeki mau datang, wow, ya rezekinya terbirit-birit kabur. Ya kan? Pemulihan sama anak juga perlu ya Pak Paul ya. Karena ya, anaknya sering diomelin. Enggak. Jangan dibawa kemana-mana. Bukan itu ya. Bukan. Salah temperamen itu penting ya. Ada orang karyawan ya, yang penting harga diri, prinsip, ya udah. Dia harus rendah hati. Karena dia nggak rendah hati ya. Orang temperamen itu juga karena nggak rendah hati dia biasanya. Ya, saya dulu juga temperamen, nggak rendah hati. Ya, rendah hati itu bukan dia ngomongnya, oh ya saya ini cuma si gembala sapi, ini saya ini apa. Itu namanya rendah hati yang sombong. Ya, yang namanya rendah hati itu bukan seperti itu. Ya, dulu kita udah pernah belajar rendah hati itu ya orang-orang yang ketika dianiaya dia tetap mengucap syukur, dia tetap berkat. Ketika dia sampai difitnah, dia tidak lawan. Ketika dia direndahkan orang, dia tidak marah. Ya kan? Dia pokoknya cari kehendak Tuhan yang sempurna, cari kehendak Tuhan Yesus. Itu yang namanya rendah hati. Rendah hati itu bukan mulutnya terus ngomong, iya saya ini cuman apa sih. Tapi dia sebenarnya menyombongkan diri. Sebenarnya dia sedang menyombongkan dalam hatinya sendiri. Itu bukan, itu rendah hati yang sombong gitu.
Ya, ada orang yang kalau ngomong itu hanya kan kalau ngomong juga jeplakan terkutuk lah, luar beludak kayak Yohanes juga. Apakah itu orang-orang yang tinggi hati? Bukan loh. Definisi rendah hatinya kudu dibenerin. Nah, rendah hati itu begitu ya. Ini biasanya orang-orang yang temperamen, biasanya orang-orang temperamen dibarengi 99% dibarengi dengan kesombongan karena dia tidak rendah hati. Kalau dia rendah hati, dia akan berkurang banyak temperamennya. Temperamen itu memang karena dia orang yang ekstrovert kan bisa. Tetapi kalau 99%, karena yang 1% orang yang sudah bertobat, ada orang tetap ekstrovert tapi dia rendah hati. Kayak saya kan ekstrovert, ya kan? Tapi orang mau fitnah saya mau apa, enggak urusan. Karena pertobatan. Karena pertobatan. Nah, kerendahan hati itu memang kan, ya, tadi kan saya bilang setia dalam perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Kedua, orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Apa yang jasmaniah itu loh. Artinya materi. Kerendahan hati itu mengundang berkat. Ya. Jadi kuncinya dua dong Pak Pol ya. Kerendahan hati dan yang kekudusan. Iya. Kekudusan penting. Kekudusan itu penting ya. Yang ketiga kekudusan itu karena najis. Tapi ini ceritanya orang Kristen ya. Kalau enggak Kristen enggak kudus enggak apa-apa, enggak urusan, mereka bisa macam-macam. Tapi kalau orang Kristen, kalau dia sudah dapat berkat itu, terus dia enggak kudus ya najis. Itu ya. Menarik kan? Oke. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati dengan masalah tadi ya, kerendahan hati, setia dalam perkara kecil, rendah hati, dan juga kekudusan. Oke, Pak Paul. Thank you banget ya, Pak Paul. Oke. Disampaikan juga. Ya, itu 3 itu dijaga, nanti dia tiba-tiba berkatnya datang. Haleluya. Thank you, Pak Paul. Luar biasa. Ya, oke.